sekalian, hari ini kami merilis kejadian kecelakaan lalu lintas yang bisa kita kategorikan sebagai tabrak lari yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi RNN dan juga dari tersangka dari RMN maupun dari CH, bahwa yang bersangkutan ini pada saat hari Sabtu 8 Januari 2022 mereka bertemu ya, dan salah satunya RMN ini ditelepon oleh saudari LS untuk bertemu, namun pada saat saudara RMN mau ke Indramayu, ternyata saudara LS ini tidak bisa dihubungi. Selanjutnya CH berusaha untuk menghubungi saudara LMN, dan akhirnya saudara RMN ini datang kembali ke Cirebon, dan mereka berdua, RMN dan saudara CH, naik motor membeli obat jenis psikotropika yang kita sebut dengan clonazepam. Dan setelah itu akhirnya selang berapa lama kemudian saudari LS ini menghubungi saudara RMN, dan akhirnya saudara RMN kembali ke rumahnya dan mengambil mobil dan menjemput saudari LS. Selanjutnya saudari LS, saudara RMN dan saudara CH berangkat menuju ke Stadion Bima. Sesampainya di Stadion Bima mereka meminum anggur merah ya, minuman alkohol. Dan setelah itu terjadilah suatu keributan, di mana berdasarkan dari pengakuan saudara RMN dan CH ini didatangi oleh sekelompok orang dan menanyakan, kamu dari geng mana? Nah, menurut keterangan dari saudara RMN, dia sempat dipukul, ya, dan setelah kejadian keributan yang pertama ini, akhirnya saudari LS meninggalkan lokasi. Sementara saudara RMN dan saudara CH ini berangkat dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saudara RMN menuju ke shelter di Bima. Nah, di situ dengan mengancam ya kepada salah satu tukang parkir dengan menggunakan obeng, dia menanyakan siapa yang mukul yang bersangkutan. Nah, setelah itu menurut keterangan dari saudara RMN, ada warga di sekitar situ yang melakukan pemukulan terhadap saudara RMN, dan akhirnya RMN menjadi takut, dan untuk menghindar dari keributan tersebut dia melarikan diri dan CH tertinggal, dan akhirnya saudara RMN dalam keadaan telah meminum clonazepam ini mengemudikan kendaraan bermotor, mobilnya dia, dan akhirnya menabrak sepeda motor yang ada di sekitar Bima, dan selanjutnya juga menabrak kendaraan yang kedua, sepeda motor juga yang ada di Jalan Cideng Raya, dan selanjutnya dia berjalan menuju ke arah Kedaung, dan pada saat itu situasinya ramai dan akhirnya kendaraannya terhenti dan sempat hampir diamuk oleh massa, dan akhirnya petugas kepolisian datang untuk melerai dan mengamankan dari si tersangka RMN ini. Kami sudah melakukan pemeriksaan dan kami juga sudah melakukan tes urin kepada saudara RMN dan CH, dan keduanya dinyatakan positif menggunakan psikotropika jenis clonazepam. Dan dari hasil pemeriksaan oleh Satuan Reserse Narkoba bahwa yang membeli dari obat psikotropika ini adalah saudara CH, walaupun dia memang bersama-sama dengan saudara RMN, tetapi yang membelinya itu adalah saudara CH dan memberikan kepada saudara RMN. Dari kejadian tersebut kami sudah memeriksa beberapa saksi-saksi ya, termasuk saksi korban ya, termasuk beberapa orang saksi, dan kita juga akan memeriksa saudari LS ini karena kita juga baru mendapatkan informasi setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara RMN dan CH. Dan untuk terkait masalah kejadian laka lantas ya, kita melihat bahwa pada kondisi dia meminum obat psikotropika tentunya dia akan hilang kendali. Makanya pasal yang dikenakan tidak hanya pasal 310 tetapi juga 311, di mana pasal 311 ini ada unsur sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan. Nah, yang dimaksudkan dengan cara dan atau keadaan membahayakan itu adalah pada saat dia mengemudikan kendaraan bermotor, dia mengkonsumsi narkoba, termasuk juga melarikan diri, yaitu dikenakan pasal 312. Ancamannya terhadap saudara RN terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintasnya itu
dia diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 78 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saudara CH dan RMN, maka untuk saudara CH kita tetapkan juga sebagai tersangka, di mana yang bersangkutan telah terbukti membawa atau memiliki psikotropika. Makanya nanti dikenakan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan saudara RMN sendiri sampai saat ini kita dari hasil penyidikan kita tetapkan sebagai pemakai ya, dan kepada yang bersangkutan kita akan lakukan rehabilitasi. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ada pertanyaan? Bapak sendiri beli di mana dan? Ya, ini Pak Kasat Narkoba mungkin bisa jelaskan. Untuk pembeliannya masih kita lidik ya. Masih di dalam ya, Pak. Masih kita lidik pembeliannya di mana ya. Karena kita juga akan memeriksa beberapa alat bukti lain untuk pembuktian terkait masalah narkobanya. Yang dibawa berapa banyak, yang diminum berapa banyak? Yang diminum masing-masing satu orang itu 2 butir pada saat sebelum peristiwa terjadi, dan yang kita temukan itu di dalam yang dimiliki oleh CH itu sebanyak 8 butir. Gitu. Kepemilikan mobilnya seperti apa? Kepemilikan mobil, Pak. Pemilikan atas nama saudara RMN sendiri, ya. Berarti dua tersangka itu pasalnya berbeda dari Pak. Ya, yang satu kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas, yang satunya lagi terkait masalah narkobanya, seperti itu. Nah ini obeng yang digunakan oleh tersangka, ya, pada saat melakukan pengancaman di shelter Stadion Bima, ya. Dan juga ini adalah jenis diklonazepam, jenis obat psikotropika yang kita temukan di tersangka CH. Kondisi korban semua gimana Nan? Kategorinya luka ringan ya, sudah membaik semua ya. Oke. Dan itu yang S keterkaitannya di mana dan apakah kaitan dengan kepemilikan obat? Karena mereka kan janjian ketemu di Bima tuh berdasarkan